Saya akan bercerita tentang horor. Buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Malam itu menjadi malam terakhir ia bertemu dengan istrinya yang sedang hamil. Ia pamit karena esok hari harus berada di salah satu pantai di Jawa Barat. Ia harus mengikuti perkumpulan pers. Benny, seorang wartawan muda berusia 26 tahun. Ia berangkat pukul 8 malam bersama sahabatnya Eko. Berada satu mobil dalam mobil Eko. Jarak tempuh memang cukup lama dari rumah mereka menuju pantai itu. Sebut saja Pantai Astraja. Mereka harus menempuh perjalanan selama 7 jam untuk tiba di pantai itu. Pantai Astraja dikenal dengan keelokannya. Masih dipenuhi pasir putih dan banyak monyet. Selain itu, Pantai Astraja tidak jauh dari pemukiman warga. Sehingga siapa saja yang berwisata ke pantai itu, mereka bisa menginap di kawasan pemukiman warga yang menyediakan penginapan khusus atau motel untuk para wisatawan. Mereka pun tiba jam 3 pagi di motel yang sudah mereka pesan. Lalu mereka tidur hingga pagi. Kurang lebih sekitar pukul 9-an, mereka mulai berkumpul di lokasi. Setelah mendapat penyuluhan, lalu mereka take action. Namun saat itu tiba-tiba saja Benny tidak tahan untuk buang air kecil. "Kok gua kebelet tipis nih," kata Benny ke Eko. "Ya udah, lu cari tempat tipis dulu, Gih. Gua duluan, oke?" Dan Benny pun menyetujui apa yang diarahkan oleh Eko. Lantas Benny bergegas mencari tempat yang sepi dan cukup rindang. Benny pun menemukan tempat itu. Ketika Benny ingin memasuki tempat riang itu, ternyata di balik pepohonan yang rindang itu ada sebuah gua yang terlihat begitu gelap. Namun ketika ia baru saja akan membuka resleting celananya, belum sempat resleting itu terbuka, ada hal aneh yang ia lihat. Gua itu begitu terang seperti lampu-lampu besar menerangi di dalamnya. Lantas Benny malah memasuki gua itu. Sementara itu Eko kembali ke tempat di mana terakhir kali berpisah dengan Benny. Karena sudah hampir 3 jam, Benny tidak juga muncul di hadapannya. Hingga malam tiba, ia tidak pernah melihat Benny. Ia dan kawan-kawan lainnya yang kenal Benny mencari Benny keesokan harinya. Lalu karena Benny tidak pernah ditemukan, Eko dan kawan-kawannya akhirnya berinisiatif untuk menelpon polisi dan lalu tim SAR untuk mencari Benny. Khawatir Benny jatuh dan masuk ke dalam lumpur. Berhari-hari hingga 3 minggu kemudian, karena Benny tidak pernah ditemukan, akhirnya ia dinyatakan hilang atau meninggal tanpa penjelasan. Kembali lagi kepada situasi yang dialami oleh Benny. Sementara itu di dalam gua, Benny melihat benda-benda mengkilap, dan itu sekumpulan emas yang bertumpuk. Ia bisa melihat mahkota dan beberapa set emas yang biasa dipakai oleh orang-orang kerajaan Jepang. Ia sempat berpikir untuk mengambil sekumpulan emas itu. Namun ia juga bingung bagaimana cara membawanya, karena semua itu terlalu banyak. Lalu ia melihat terowongan dan ia memasukinya. Hanya beberapa langkah saja, ia dipertemukan dengan pemandangan pemukiman desa. Lalu ia melihat ada warga-warga yang sedang beraktivitas, ada anak-anak yang sedang bermain. Kemudian ia dikejutkan dengan seorang wanita yang menyapanya. "Mau kemana, Pak?" "Ayo singgah dulu," kata wanita itu. Dan tanpa berpikir panjang, melihat keramahan wanita itu, ia menerima tawarannya. Ada sebuah keluarga yang ketika masuk ke dalam rumah wanita itu, ada seorang ayah dan 2 anak kecil. Lalu ia makan bersama keluarga itu. Kemudian ia merasa lelah dan tertidur. Terbangun dari tidurnya, Benny izin kepada keluarga ramah itu untuk kembali ke tempat perkumpulan Venus. Wanita itu mengantarnya, dan setelah sampai di luar goa, ia merasa ada yang tertinggal. Emas itu. Ia lupa mengambil emas itu. Ia berbalik badan, namun ia tidak menemukan apa-apa. Ia tidak menemukan gua itu. Ia terkejut dan meraba-raba dinding besar yang dipenuhi tumbuhan. Merasa aneh, padahal baru saja ia mendengar suara wanita itu mengucapkan selamat tinggal. Ia akhirnya melupakan emas-emas itu dan kembali lagi ke hotel. Namun apa yang terjadi? Motel itu sudah berubah dari warna-warna catnya
Lalu ia mencoba untuk masuk untuk mengambil barang-barangnya di kamarnya. Namun sebelum sampai di kamarnya, di tempat resepsionis ia dikejutkan dengan kalender. Kalender yang terpapang dengan tulisan tahun 2022, yakni 35 tahun mendatang. Karena tidak cukup percaya dengan apa yang terjadi, ia menanyakan tahun berapa saat itu kepada resepsionis itu. Dengan perasaan sedikit cemas, ia bertanya kepada resepsionis itu, "Pak, sekarang tahun berapa ya?" 2022, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" kata mbak resepsionis itu. Lalu Benny bertanya sekali lagi. Namun jawaban resepsionis itu tetap sama. Sehingga Benny terpaksa menceritakan apa yang terjadi kepada resepsionis itu. Saat ia masuk ke dalam gua, dikejutkan lagi dengan resepsionis itu yang bercerita tentang apa yang terjadi di 35 tahun yang lalu. Resepsionis itu mengatakan, memang ada seseorang yang hilang bernama Benny yang menginap di motel ini, di kamar nomor 14, namun dia tidak pernah kembali ke motel ini. Lalu kawan-kawan dan keluarganya mencarinya. Istrinya terutama, ia kekeh mencarinya selama bertahun-tahun. Hingga 7 tahun lamanya, ia bersama tim SAR mencari pria itu. Lalu akhirnya ia menyerah. Benny pun menangis, lalu berkata, "Itu saya, Mbak." Tanpa berpikir panjang, resepsionis itu memberi uang kepada Benny untuk ongkos. Tiba di rumahnya, Benny tidak menemukan istrinya. Hanya seorang pria yang berusia lebih tua 7 tahunan darinya, sedang menggendong seorang bayi. Dan ada seorang wanita yang duduk di halaman. Kemungkinan mereka sebuah keluarga. Lalu Benny bertanya kepada mereka, "Permisi, apa benar ini kediamannya Ibu Anggun Pertiwi?" Lalu pria yang sedang menggendong bayi itu menjawabnya, "Iya, itu ibuku. Ada apa ya?" "Bisa saya bertemu dengan ibumu sebentar? Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan." "Bilang saja dari Benny." Lalu pria itu menyuruh istrinya yang sedang duduk untuk memanggil ibunya. Tanpa diduga, ibu dari pria itu menitiskan air matanya ketika melihat Benny yang sedang berdiri di luar pagar. "Benny," suara wanita itu lirih, membuat sedih semua orang yang mendengar. Pria yang sedang menggendong bayi itu kebingungan. Mungkin di dalam hatinya sudah terbesit kalau itu Benny, ayahnya. Sampai di hadapan Benny, wanita tua itu mengusap wajah Benny. Sambil menitikkan air mata, ia berkata, "Ya, benar. Kamu Bennyku." Kala itu pagar sudah terbuka. Wanita tua itu memeluk Benny. Lalu Benny hanya terdiam, kebingungan atas semua yang terjadi. Serasa dunia sedang mempermainkan dirinya. Wanita tua itu terisak-isak sambil memeluk erat Benny. Wanita tua itu mengenalkan kalau pria yang bersama dengan istri dan anaknya itu adalah anak dari Benny, yang kala itu ditinggal Benny saat sedang dalam kandungan. Anggun, istri Benny, tidak pernah menikah lagi setelah kepergian Benny. Lalu Benny menceritakan semua yang terjadi. Lalu Anggun memperlihatkan keluar Benny.